Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan melaksanakan diskusi mengenai tugas akuntansi biaya untuk memenuhi tugas sebelum UTS. Perkenalkan, anggota kami yang pertama ada Lailatul Munawaroh dengan NPM 061. Halo Mbak Laila. Halo Mbak Laila. Kemudian ada juga Amalia Diva Antiani dengan NPM 219. Halo Mbak Diva. Halo. Dan saya sendiri, Alia Nur Aziza dengan NPM 221. Lalu ada juga Tanzalina Aulia dengan NPM 007. Halo Mbak Tanzalina. Halo. Dan yang terakhir ada juga Mbak Divatsi Ruvelin dengan NPM 110. Halo Mbak Ruvel. Halo. Nah, ini adalah soalnya. Dan inti masalah yang akan dipecahkan adalah yang pertama ada jurnal transaksi, yang kedua ada aliran arus biaya, dan yang ketiga kartu harga pokok pesanan. Yang pertama pencatatan transaksi yang terjadi pada periode tersebut. Yang pertama ada transaksi pertama yaitu dibeli bahan baku seharga 22.000 secara kredit. Maka di jurnal dicatat dengan nomor 1 pembelian bahan dengan akun persediaan bahan baku diletakkan di debit sebesar Rp22.000, kemudian utang usaha dikredit sebesar Rp22.000. Mengapa? Karena di sini kita ada pembeliannya yaitu secara kredit, jadi belum terbayarkan. Otomatis utang usahanya kita kreditkan dan persediaan bahan bakunya kita debitkan. Betul. Gitu. Nah, untuk selanjutnya nomor 2, silakan dilanjut lagi Mbak Alia. Oke, nomor 2 ada transaksi bahan baku diminta untuk proses produksi. Untuk mengerjakan pesanan nomor 1 sebesar 5.300, pesanan nomor 2 7.400, pesanan nomor 3 5.900, dan bahan penolong 2.400. Maka di pencatatan jurnal dituliskan nomor 2 pemakaian bahan, kemudian ada persediaan barang dalam proses, bahan baku pesanan nomor 1 sebesar 5.300 diletakkan di debit. Kemudian persediaan barang dalam proses, bahan baku pesanan nomor 2 diletakkan di debit juga sebesar 7.400. Dan yang ketiga, persediaan barang dalam proses, bahan baku pesanan nomor 3 diletakkan di debit sebesar 5.900. Kemudian akun persediaan bahan baku diletakkan di kredit sebesar 18.600. Kemudian pemakaian bahan penolong dalam proses produksi dicatatkan seperti ini. Barang dalam proses bahan penolong diletakkan di debit sebesar Rp2.400. Kemudian persediaan bahan penolong diletakkan di kredit sebesar Rp2.400. Selanjutnya transaksi nomor 3. Bahan dikembalikan ke gudang sebanyak Rp600. Dari jumlah tersebut, Rp200 merupakan bahan penolong dan sisanya merupakan bahan baku yang semula akan digunakan untuk menyelesaikan pesanan nomor 2. Nah, di jurnalnya dituliskan seperti ini. Pengembalian bahan nomor 3, persediaan bahan baku, dan persediaan bahan penolong diletakkan di debit. Persediaan bahan baku dituliskan sebesar Rp400 di debit, persediaan bahan penolong diletakkan sebesar Rp200 di debit, dan persediaan barang dalam proses diletakkan di kredit sebesar Rp600. Apakah benar teman-teman? Benar sekali, saya setuju. Oke. Kemudian ada transaksi nomor 4. Bahan sebanyak Rp800 dikembalikan ke penjual. Kemudian di jurnalnya dicatat nomor 4 pengembalian bahan. Utang usaha diletakkan di kredit sebesar Rp800 dan persediaan bahan diletakkan di kredit sebesar Rp800 juga. Baik, selanjutnya silahkan. Selanjutnya transaksi nomor 5. Gaji karyawan setelah dikurangi pajak, penghasilan karyawan 10% sejumlah Rp30.780 telah dibayarkan ke karyawan. Nah, di penjurnalan dituliskan nomor 5 pembayaran biaya tenaga kerja. Gaji dan upah setelah pajak sudah diketahui yaitu Rp30.780 dan diletakkan di debit.
Kemudian dihitunglah gaji dan upah sebelum pajak dengan perhitungan dengan cara 100 per 100 min 10% dikali 30.780, yaitu diperoleh sebesar 34.200 dan diletakkan di debit. Kemudian ada pajak, yaitu pengurangan dari upah sebelum pajak dikurangi setelah pajak, yaitu sebesar 3.420. Selanjutnya adalah utang, gaji, dan upah, yaitu 34.200 diletakkan di debit, kemudian kas dan estimasi pajak penghasilan diletakkan di kredit dan sebesar 30.780 dan 3.420. Selanjutnya, transaksi nomor 6, yaitu 55% dari gaji karyawan merupakan biaya tenaga kerja langsung, 20% merupakan gaji karyawan yang tidak langsung mengolah produk, 15% merupakan gaji karyawan bagian pemasaran, dan 10% merupakan gaji karyawan bagian administrasi. Biaya tenaga didistribusikan ke pesanan nomor 1 sebanyak 6.000, ke pesanan nomor 2 sebanyak 7.000, dan ke pesanan nomor 3 sebanyak 5.810. Nah, di sini ya mohon izin mengutarakan pendapat. Nah, di sini untuk kita mencari sebelum distribusi BTKL-nya, jadi sebelum mencari distribusi tenaga kerja, kita perlu mencari biaya overhead-nya. Nah, untuk mencari biaya overhead, kita memerlukan mengumpulkan biaya-biaya akumulasi penyusutan dan lain sebagainya yang ada di nomor 7, yaitu selain biaya yang telah disusun di atas sejumlah 5.500, termasuk dalam jumlah tersebut adalah 2.000 depresiasi, 250 merupakan biaya asuransi, gedung yang telah dibayar berkas, kemudian sisanya adalah 3.250. Nah, ini juga biaya asuransi yang masuk biaya overhead. Nah, nanti biaya bahan penolong juga dimasukkan di biaya overhead sesungguhnya juga. Kemudian biaya tenaga kerja yang tidak langsung juga termasuk biaya overhead. Nah, silakan Mbak Alia dilanjutkan. Nah, dituliskannya seperti ini, biaya overhead sesungguhnya di debit sebesar 2.400, kemudian bahan penolong di kredit sebesar 2.400. Kemudian ada biaya overhead sesungguhnya di debit sebesar 6.840 dan di kredit merupakan gaji dan upah sebesar 6.840. Kemudian ada pencatatan aktiva tetap pabrik. Gimana Mbak Diva? Nah, ini yang pada biaya overhead sesungguhnya pada gaji dan upah ini merupakan pencatatan biaya tenaga kerja yang tidak langsung, sehingga dicatatnya seperti ini. Baik, selanjutnya silakan Mbak Alia. Baik, selanjutnya ini merupakan rangkuman dari yang di atas ini sebenarnya, betul kan ya teman-teman? Iya, benar sekali. Nah, jadi inti dari biaya overhead tahap-tahap itu tadi kita jadikan satu menjadi jurnal yang di bawah itu, yaitu BOP sesungguhnya. Pada biaya asuransi, utang usaha. Utang usaha ini dari biaya asuransi yang belum terbayarkan tadi sejumlah 250. Jadi dicatat sebagai utang usaha. Ya, betul sekali. Ya, begitu. Ya, jadi kesimpulannya biaya overhead sesungguhnya ini pencatatannya adalah BOP sesungguhnya diletakkan di debit sebesar 14.740, kemudian biaya asuransi gedung dibayar di muka, utang usaha, biaya depresiasi, biaya bahan penolong, dan biaya tenaga kerja tidak langsung diletakkan di kredit. Kemudian kita membahas transaksi selanjutnya. Boleh dilanjutkan? Baik, untuk transaksi selanjutnya, ini adalah transaksi distribusi gaji dan upah karyawan. Nah, sebelum mencari itu, kita memerlukan pencatatan penghitungan BTKL-nya. Nah, diketahui dari soal nomor 6, yaitu 55% dari gaji karyawan merupakan biaya tenaga kerja langsung. Nah, dari sini kita hitung 55% dari biaya tenaga kerja karyawan tadi, yaitu sebesar 34.200 tadi, yang dihitungkan oleh Mbak Alia tadi menggunakan metode sebelum pajak.
Nah, itu kita hitung, nanti ketemu hasilnya sebesar 18.810. Itu adalah 50% total dari BTKL-nya. Nah, untuk perinciannya dari pesanan 1, pesanan 2, pesanan 3, itu berdasarkan soal pada nomor 6, yaitu biaya tenaga kerja didistribusikan ke pesanan nomor 1 sebanyak 6.000, ke pesanan nomor 2 sebanyak 7.000, dan ke pesanan nomor 3 sebanyak 5.810. Nah, dari situ untuk mencari BOP dibebankan itu berdasarkan soal yang diketahui, yaitu 80% dari BOP 80% dari BTKL itu adalah merupakan BOP yang dibebankan. Sehingga untuk mencari BOP dibebankan dari BTKL itu tadi, maka kita kalikan 80% dari aspek-aspek yang tadi yang dirincikan di soal, yaitu 80% dari 6.000 sebesar 4.800, kemudian 80% dari 7.000 sebesar 5.600, dan 80% dari 5.810 sebesar 4.648. Nah, nanti jika ditotal dari BOP dibebankan semuanya itu nanti akan mengeluarkan nominal sebesar Rp15.048. Nah, itu merupakan total BOP dibebankan BTKL. Nah, kemudian kita tuliskan di bawah, untuk mencari selisih BOP, kita memerlukan BOP dibebankan tadi, 80% tadi, dikurangi BOP sesungguhnya. Karena tadi diketahui, BOP sesungguhnya yang dikerjakan oleh Mbak Alia tadi, di slide sebelumnya, itu adalah 14.740, otomatis kita kurangkan itu tadi dengan BOP dibebankan 80% dari BTKL tadi. Jadi 15.048 dikurangi 14.740, hasilnya adalah 308. Nah, 308 ini adalah selisih BOP-nya. Nah, kemudian untuk mencari BOP-nya, selisih BOP jurnalnya, karena di sini BOP yang dibebankan itu jauh lebih besar daripada BOP sesungguhnya, otomatis di sini kita menggunakan selisih yang menguntungkan. Jadi BOP di sini selisih menguntungkan karena BOP sesungguhnya lebih kecil daripada BOP yang dibebankan, sehingga kita penjurnalannya dalam bentuk BOP sesungguhnya pada selisih BOP sebesar Rp308. Baik, slide selanjutnya Mbak Lia. Slide selanjutnya. Benar sekali, sudah. Mohon maaf. Nah, di sini kita mencari distribusi biaya tenaga kerja, penjurnalannya bagaimana. Nah, karena tadi kita sudah menghitung biaya overhead sesungguhnya, terus biaya pemasaran juga sudah ditentukan pada soal. Nah, diketahui di soal di nomor 6, yaitu 55% dari gaji karyawan ini merupakan biaya tenaga kerja langsung, kemudian 20% ini merupakan gaji karyawan yang tidak langsung, kemudian 15% ini merupakan gaji karyawan bagian pemasaran yang perlu dimasukkan nanti ke distribusi ini nanti, kemudian biaya administrasinya sebesar 10%. Nah, 10% dari gaji karyawan itu adalah sebesar 3.420. Maka biaya administrasinya yang akan dicantumkan adalah 3.420. Kemudian untuk biaya selanjutnya, yaitu biaya pemasaran, sebesar 15% dari gaji karyawan, yang sebesar 34.200 tadi. Nah, itu nanti hasilnya adalah biaya pemasaran sebesar 5.130. Nah, otomatis jika kita catatkan ke penjurnalannya, yaitu distribusi biaya tenaga kerja adalah persediaan barang dalam proses, biaya tenaga kerja langsung seperti persentase tadi, yaitu 18.810 dikredit, kemudian biaya overhead sesungguhnya yang dari Mbak Ali tadi, yaitu 6.840. Nah, biaya overhead sesungguhnya ini yang diambil hanya mengenai biaya tenaga kerjanya saja. Jadi dari biaya tenaga kerja yang tidak langsung, yang dari Mbak Alia tadi, jadi sebesar 6.840. Kemudian biaya pemasaran sebesar 530, yang dari 15% dari gaji karyawan tadi, kemudian biaya administrasi dan umum sebesar 3.420. Nah, ini pada gaji dan upah yaitu 34.200 total dari semuanya. Kemudian di bawahnya kita mencari BTKL-nya dari masing-masing yang tadi. Nah, benar.
Nah, dari masing-masing ini tadi perinciannya yang itu tadi yang saya sebutkan jurnal di atas itu ada di tabel ini. Jadi dari biaya pemasaran 15% itu 5.130, biaya administrasi itu 10% dari gaji karyawan itu 3.420, dan totalnya nanti intinya yaitu sebesar gaji karyawan 34.200. Baik, slide selanjutnya. Selanjutnya adalah biaya overhead yang dibebankan ya. Nah, di sini untuk mencari biaya overhead dibebankan, kita memerlukan aspek biaya dalam proses biaya overhead. Jadi biaya overhead yang tadi, yang 15.048 tadi, dari perhitungannya Mbak Alia tadi, itu kita masukkan pada debitnya, sehingga bahan dalam prosesnya biaya overhead itu debit sebesar 15.048, kemudian pada biaya overhead dibebankan sebesar 15.048. Jadi senilai dengan BTKL-nya atau 80% dari BOP dibebankan 80% dari BTKL-nya, senilai itu. Nah, kemudian selisih biaya overhead pabrik seperti yang tadi dijelaskan, yaitu karena di sini BOP sesungguhnya dengan BOP dibebankan selisihnya adalah 308, otomatis di sini kita tuliskan BOP sesungguhnya pada selisih BOP sebesar 308. Debitnya BOP sesungguhnya, kreditnya selisih BOP. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada produk selesai dikerjakan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan Mbak Rufel. Kita diskusi nomor 9 ini. Baik, saya akan melanjutkan pada transaksi nomor 9. Ini pesanan nomor 1 dan 2 telah selesai dikerjakan dan ditransfer ke gudang barang jadi. Nah, karena transaksi 1 dan 2 telah selesai dikerjakan, maka perinciannya adalah sebagai berikut. Pada sisi debit, keterangannya adalah persediaan produk selesai sejumlah Rp50.550. Lalu pada sisi kredit. Ya, jadi di sisi kredit ini adalah perincian barang dalam proses bahan baku, tenaga kerja, kemudian biaya overhead dari pesanan 1 dan pesanan 2 ya Mbak Rufel ya? Ya, untuk Ya. pertama barang dalam proses bahan baku pesanan 1 ini sebesar 8.100 diperoleh dari biaya bahan baku awal yakni 2.800 ditambah 5.300 sehingga menghasilkan 8.100. Lalu yang kedua, barang dalam proses bahan baku pesanan 2 diperoleh dari bahan baku awal yakni 3.400 ditambah pada soal nomor Pemakaian. Iya, pemakaian tambah bahan baku. pemakaian Ya. bahan baku pesanan nomor 2 7.400. Jadi 3.400 ditambah 7.400 menghasilkan 10.400. Lalu yang ketiga, barang dalam proses biaya tenaga kerja pesanan 1. Ini diperoleh dari biaya tenaga kerja pesanan 1 di awal yakni 2.100 ditambah ditambah biaya tenaga kerja langsungnya. Ya, ditambah yang pada dikeluarkan nomor ya. 6 yang didistribusikan ke pesanan nomor 1 sebanyak 6.000. Ya. 2.100 totalnya ya. 6.000 totalnya 8.100. Lalu yang keempat, barang dalam proses biaya tenaga kerja pesanan 2. Sama seperti yang sebelumnya, ini diperoleh dari biaya tenaga kerja awal yakni 2.700 ditambah pada soal nomor 6 biaya tenaga kerja yang didistribusikan pesanan nomor 2 sebanyak 7.000, jadi 7.000 ditambah 2.700 menghasilkan 9.700. Yang kelima, barang dalam proses biaya overhead pesanan 1 ini diperoleh dari 1.680 ditambah 6.000 BOP dibebankan ya. Tambah BOP dibebankan pada transaksi pada pesanan nomor 1 yakni 6.000 dikali 80% menghasilkan 4.800. Jadi 4.800 ditambah 1.680 hasilnya 6.480. Lalu yang benar sekali. 6 yakni barang dalam proses biaya overhead pesanan kedua sebesar 7.760 ini diperoleh dari 2.160 ditambah saldo BOP pada pesanan kedua yakni 7.000 dikali 80% menghasilkan 5.600. Jadi 5.600 ditambah
2.160, hasilnya 7.760. Nah, untuk pencatatan untuk ya, nah pencatatan 7.000 dan 6.000-nya tadi itu didapatkan dari BTKL-nya. Jadi sebelum mencari BOP dibebankan itu tadi dikalikan 80% dulu. Kemudian ini karena produk yang selesai hanya pesanan 1 dan 2, maka yang dicatat selesai di sini adalah pesanan 1 dan 2. Baik, silakan dilanjutkan Mbak Rufet. Nah, untuk mencatat produk pesanan yang telah selesai dikerjakan, bisa dilihat pada tabel. Pesanan nomor 1, biaya bahan bakunya 8.100 ditambah biaya tenaga kerja 8.100 ditambah BOP yang dibebankan sebesar 6.490. Totalnya adalah 22.680. Lalu untuk pesanan kedua, yakni biaya bahan baku sebesar 10.400 ditambah biaya tenaga kerja 9.700 ditambah BOP yang dibebankan 7.760, maka totalnya adalah 27.850. Nah, total harga pokok produksinya yakni 50.540. Lanjut. Nah, nanti dari harga pokok ini nanti dapat kita gunakan untuk penghitungan penjualan selanjutnya di slide selanjutnya. Selanjutnya juga, ya kan teman-teman? Iya, betul. Baik, selanjutnya ini Mbak. Iya. Selanjutnya ini ini produk belum selesainya, Mbak Rufel, silakan. Karena produk ketiga ini masih belum jadi dan masih dalam proses, maka pencatatannya adalah sebagai berikut. Di sisi debit ada persediaan produk dalam proses sebesar 20.588. Nah, di sisi kreditnya, pencatatannya adalah barang dalam proses dikurangi BBB pesanan 3 sebesar 7.700. Maksud mohon izin Ma'am, maksud dari tanda itu adalah barang dalam proses bahan baku pesanan 3. Jadi maksudnya. Mohon maaf. Nah, tidak apa-apa. Dalam proses bahan baku pesanan 3 ini diperoleh dari 1.800 ditambah 5.900. Jadi menghasilkan 7.700. Lalu benar sekali. Barang dalam proses BTKL pesanan 3 diperoleh dari 1.350 ditambah 5.810. 5.810 ini ada pada soal nomor 6. Jadi 5.810 ditambah 1.350 menghasilkan 7.160. Lalu yang ketiga, barang dalam proses BOP pesanan 3. Ini diperoleh dari 1.080 ditambah tabel yang atas 1.080 ditambah 4.648. 4.648 ini diperoleh dari 80% BTKL itu ya. 80% dari 5.810. Jadi totalnya ada 5.728. Benar sekali. Baik, slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada pencatatan jurnal penjualan produk. Nah, untuk penjualannya, karena diketahui di soal nomor 9, hanya pesanan nomor 1 dan pesanan nomor 2 yang telah jadi, otomatis penjualannya, maka hanya pesanan 1 dan pesanan 2 saja yang dihitung. Sehingga kita menggunakan harga pokok produksi dari pesanan 1 dan pesanan 2. Nah, karena diketahui di nomor 10, kedua pesanan dijual diserahkan ke pembeli dengan mendapatkan laba kotor 40% dari harga pokok penjualan. Otomatis di sini perhitungannya kita hitungkan jadi 100% ditambah 40% karena kita dapat laba kotornya sebesar 40% ya. Dari gitu kan teman-teman? Betul banget. Nah, maka persentasenya kan 140%. Kemudian dikali harga pokok produksi total penjualan pesanan 1 dan pesanan 2. Begitu kan, teman-teman? Iya. Sehingga nanti akan ketemu 70.756. Nah, di situ nanti untuk pencatatan penjurnalannya, maka piutang usaha di debit sebesar 70.756 pada penjualan sebesar 70.756 di kredit. Nah, kemudian pencatatan harga pokok penjualan jurnalnya. Nah, sesuai dengan pesanan 1 dan 2 tadi, yaitu total pesanannya adalah 50.540.
untuk pesanan 1 dan 2 harga pokok penjualannya, maka harga pokok penjualan dikredit, benar dikredit 50.550, kemudian pada persediaan produk selesai 50.550 kebalik ya saya. Iya ya. Iya. Berarti Itu kembali harga ini pokok kita. penjualan. Iya, harga pokok penjualan yang debit pada persediaan produk selesainya yang kredit. Nah, itu Iya, betul. pencatatan harga pokok penjualan. Kemudian jurnal penutup laba ruginya. Nah, karena di sini kita untuk mencari laba ruginya adalah kita mencari harga pokok penjualan diketahui yaitu 50.550 dikredit, kemudian biaya pemasaran yaitu tadi kita cari yaitu 15% dari BTKL senilai 5.130, kemudian biaya administrasinya dimasukkan juga di sini dikredit juga yaitu 3.420. Nah, total dari situ adalah 59.090 yang menjadi laba rugi dari jurnal penutup ini, yaitu laba ruginya di debit, harga pokok penjualan, biaya pemasaran, dan biaya administrasinya di kredit. Kemudian, penutup penjualannya, yaitu penjualan kita tadi dapat 70.756 di kredit, di debit, mohon maaf, di debit, kemudian laba ruginya, selisih biaya overhead-nya dimasukkan juga, di debit yaitu 308, kemudian laba rugi totalnya dari penjualan dari selisih biaya overhead yaitu 71.064 rupiah di kredit. Nah, baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya ini Mbak Rufel ini, silakan Mbak Rufel. Nah, nomor 11, nah benar sekali. Lanjut pada transaksi nomor 11, yakni diterima pembayaran piutang dari pelanggan sebanyak 69.450. Nah, untuk pencatatannya, pada sisi debit, yakni kas sebesar 69.450 dan di sisi kredit, piutang usaha sebesar 69.450. Slide selanjutnya. Nah, iya, bentar. Saya mau diskusi lagi. Oke. Ya. Nah, jadi di sini kan karena kita ada penerimaan pembayaran piutang dari pelanggan, otomatis kan nanti kas kita akan bertambah. Nah, itulah mengapa kas kita di debit, piutang kita di kredit, karena piutang sudah berkurang, kas bertambah. Baik, slide selanjutnya, silakan Mbak Alia. Ya, benar banget. Oke, ini yang paling sulit ya, guys. Iya, ini. Wah, ini Mari kita benar-benar bahas tentang seluruhnya. Ya, arus biaya transaksi. Silakan Mbak Laila. Baik, mari kita bahas tentang arus biaya transaksi. Jadi, arus biaya transaksi ini kita dapat dari jurnal transaksi yang telah kita diskusikan tadi, yang sangat banyak. Oke, next slide. Nah, itu nanti disimpulkan di arus biaya transaksi. Nah, inilah bentuknya arus biaya transaksi. Silakan Mbak Laila dimulai. Ya, silakan Mbak Laila. Yang pertama ada persediaan barang. Nah, di persediaan barang ini kita temukan 14.000. 14.000 ini adalah bahan dari PT Raja Wali pada tanggal 1. Persediaan. Ya, persediaannya. Jadi PT Raja Wali itu pada awalnya itu memiliki persediaan sudah awalnya bahan senilai sebesar 14.000 sehingga masuk ke saldo awal. Ya. Otomatis dan masuk ke debit ya lah ya. Masuk ke debit ya. Masuk ke debit karena dia adalah sebuah persediaan barang. Dan kemudian kita masuk ke soal nomor 1. Soal nomor 1 ini berbunyi dibeli bahan baku seharga 22.000 secara kredit. Namun di sini masuk ke debit. Kenapa kok bukan kredit? Karena dia juga termasuk pemasukan. Menambah persediaan bahan kita kan. Ya. Otomatis itulah debit. Ditekannya persediaan bahan. Nah, lanjut nih kita ke kreditnya ini. Kok kreditnya banyak sekali nih? Iya, apa aja banyak. Itu? Iya, nah, di kredit ini adalah perincian dari bahan baku yang diminta. Kayak contohnya ini. Ada yang dipakai ya maksudnya. Ya, yang dipakai. Proses, ya. Yang pertama ada pesanan nomor 1 sebesar 5.300, pesanan nomor 2 ada 7.400, dan yang ketiga ada 5.900. Dan kemudian ada bahan penolong juga sebesar 2.400. Nah, baik. Berarti 2.400 itu penolong juga masuk ke persediaan bahan ini ya. Jadi kredit ya ini karena mengurangi bahan itu tadi. Betul.
baik. Nah, kemudian di nomor 4 ini, nomor 4 ya, selanjutnya 800 sama 600 itu diperoleh dari soal Pengembalian nomor 4. ya, pengembalian Itu bahan termasuk baku. Pengembalian. Iya, pengembalian. Ya, itu udah di blok sama. Mengurangi persediaan. Nah, dari Ya. 5.300, 7.400, 5.900 atau dalam kata lain itu pemakaian atau barang yang Dari dipakai pesanan pesanan 123 123 itu masuk ke barang dalam proses ya? masuk ke dalam BDP atau barang dalam proses yang dijumlah dengan total 18.600. Oh, baik. Nah, ini untuk 2.400-nya bahan penolong ini masuk kemana lagi? BOP sesungguhnya ya? Masuk ke dalam BOP sesungguhnya. Oh iya, saya termasuk karena memang sudah termasuk BOP sesungguhnya, otomatis dia juga termasuk di perhitungan jurnal BOP-nya. Baik. Iya, betul. Oh, baik. Selanjutnya ini untuk saldo barang dalam proses ini apakah ada saldonya dari PT Raja Wali? Oh iya, ada ini sebesar Iya, ada. 19.070 ini ya. Rp70. Iya, betul. Nah, akhirnya berarti masuk di debit barang dalam proses ya berarti ini. Setuju aku. Nah, terus ada pengurangan barang dalam proses, yaitu sebesar 50.550. Karena di nomor 9 itu, transaksi ini diketahui pesanan nomor 1 dan nomor 2 ini telah selesai dikerjakan. Dan otomatis barang dalam proses di situ kan sudah selesai. Berarti akan dipindahnya ke gudang barang jadi. Nah, dari 9 ini seharusnya ada panah lagi nih. Mohon maaf ini kita kurang menambahkan panah lagi ke situ. 40 itu tadi. Mohon Ya, maaf tadi ya ini teman-teman salah ini ya tadi. kita salah perhitungan ini karena tadi seharusnya harga pokoknya 50.540. Nah, jadi dari barang dalam proses yang kredit tadi, debit tadi, itu terjadi pengurangan karena yang telah terdapat barang yang sudah jadi diserahkan ke gudang atau akan diserahkan ke pelanggan itu sebesar 50.540. Nah, akhirnya masuk ke persediaan produk jadi debit sebesar 50.540. Nah, ini untuk jurnal BOP dibebankan sama jurnal barang dalam proses ini juga masuk pada barang dalam proses ini ya. Jadi 15.048 pada debitnya ya. Iya, benar. Terus BOP dibebankan 15.048. Kemudian ada juga produk jadinya ini 5.000 ini sepertinya salah ketik. Mohon maaf, sebenarnya salah ketik ini 5.000. Yang ini ya? Iya. Oke. Sepertinya salah ketik ini. Karena yang jadi hanya itu kan, hanya 2 pesan itu tadi ya. Betul banget. Iya, benar sekali. Iya, benar banget. Oke, selanjutnya gaji dan upah ini. Jurnal T dari gaji dan upah. Nah, karena kita telah dilakukan pelunasan dari gaji dan upah, maka akunnya di sebelah kredit semuanya untuk gaji dan upah. Karena di nomor berapa ya tadi yang gaji dan upah itu? Nomor 5 ya? Iya, betul, nomor 5. Nah, itu berarti telah dibayarkan ya di situ kata-katanya. Iya. Otomatis di jurnalnya Jadi kita dia ini pengurangan dari debit. Nah, bener banget. Makanya itu dari debit ini sebenarnya harus dicatat juga sih. Cuma ini kelupaan, kita lupa nggak nyatet yang di sebelah debitnya ini untuk gaji dan upahnya. Nah, terus juga ditambah pajak itu tadi ya, 10%. Iya, pajaknya 10%. Potongan pajak. Nah, bener banget. 34.200. Nah, kemudian ini 6.840 ini BTKL ya? Tenaga kerja langsung. Iya, dari BOP sesungguhnya itu ya masuk gaji dan upah juga. Iya kan? Iya, benar. Yang nomor 6 ini 6.840 masuk ke gaji dan upah juga akhirnya dari BOP sesungguhnya. Nah, kemudian di BOP sesungguhnya tadi kan ada selisih BOP sebesar 308 ini yang di debit bawah ini. Nah, itu nanti kita ikutkan ke perhitungan laba ruginya juga. Laba rugi sini, panah ikuti sini.
Sehingga nanti laba ruginya juga ikutan tertambah 308 oleh selisihnya sesuai dengan jurnal tadi. Nah, kemudian BOP dibebankan ini sudah masuk ke BOP sesungguhnya tadi ya. Terus apa lagi ya ini yang belum? HPP apa? Ini Oh ya, tadi penjualan. salah ya. Kan Oh yang iya, kemarin ini kita 540 salah tulis, mohon maaf. Iya. Iya, salah tulis ini kita. Berarti 70.000, jadinya 70, sebentar. 70.000. lihat yang di jurnal tadi aja ya. Iya, lihat ke jurnal tadi aja. 70.756 ya. Oh iya, bener banget. 70.756. Oke. Oke, diedit dulu Apa ada yang teman-teman. salah lagi, Rek? Nanti kita koreksi sambil berjalan. Oke. Oke. Ini adalah sebuah diskusi. Iya, karena ini adalah sebuah diskusi. Jadi kita semua harus berusaha untuk belajar, sama-sama memahami mengenai akuntansi biaya harga pokok pesanan. Benar sekali Mbak Diva. Jadi kita semua nanti akhirnya bisa saling ngerti ya. Iya, Dengan bersama-sama. adanya diskusi ini. Semoga dengan diskusi ini kita langsung paham. Amin. Oke, selanjutnya adalah laba rugi. Nah, laba rugi di sini sesuai dengan jurnalnya, yaitu diantaranya adalah penutupannya yaitu ada HPP. Perincian dari HPP ini, HPP 50.540, kita masukkan ke laba rugi alirannya. Masuk ke laba rugi sebesar 50.540. Jadi dari HPP di kredit, kemudian masuk ke laba rugi ke debit ya. Iya, benar-benar. Iya, terus Benar Mbak Diva. ya. Nah, terus 5130 ini apa ya? Oh, 5130 itu bentar. 5130 itu biaya pemasaran, biaya pemasarannya tadi. Yang 10% dari Iya, BTKL. dari biaya karyawan itu tadi ya. Iya. BTKL toh. Iya, Iya. BTKL. BTKL. Nah, kita masukkan ke laba rugi juga. Kemudian 3420 ini biaya administrasi. Berapa persen tadi ya? 10% ya? Iya, benar. 10% dari 10%. Jadi karyawan Ya. BTKL. dari karyawan sebesar 3420 masuk ke laba rugi juga di debit. Iya. Kemudian 308 ini masuk dari BOP sesungguhnya yang tadi yang selisih BOP untuk menyamakan laba ruginya. Nah, untuk 11.362 ini adalah apa ya? Untuk penyeimbang dari kreditnya yaitu 70.756. Nah, 70.756 ini dari penjualan. Penjualan masuk untuk menutup laba ruginya sebesar 70.756. Otomatis karena diketahui di sini laba ruginya totalnya sekian, berapa ini? 50.540 ditambah 5130 ditambah 5420 tambah 308 itu berapa ya, teman-teman? Mungkin bisa nyoba dihitung. Berapa ya ini tadi? Tadi 59.398, Mbak Diva. Nah, 50.930 berapa? 59. Oh, yang Balen, itu. Aduh. Iya, balen. Ayo, siji, loro, telu. Silakan ya. Iya, tadi totalnya semuanya 59.398. Nah, itu nanti kita tambahkan dengan 11.362 ini adalah sekedar selisih antara penjualan dengan rincian-rincian tadi. Sehingga nanti akhirnya laba ruginya seimbang sebesar 70.756 rupiah. Ya, Gitu. betul. Nah, cukup ya sampai situ arus. Apakah ada yang tidak jelas ini kita arus biayanya? Sudah, kalau menurut Sudah saya. ya? Tapi sebentar, tapi ini kayak yang di sisi debit ini tambahannya Yang bukan 11.362. Iya. Wah, iya ya. Ini tadi kita karena salah ngitung tadi, salah ngedit itu ya. Nah, Iya. berapa ini Mbak Rufel? Bentar. 11.358. Oh ya, 11.3. Ayo, oke. Nah, itu sudah tuh. Nah, mohon maaf ya teman-teman. Ya, sip. Baik, siap. Nah, berarti sudah jelas ya ini ya, sudah clear ya arus biaya. Teman-teman. Oke, lanjut deh kita ke kartu harga pokok pesanan. Silakan Mbak Tanzalina. Nah, setelah kita mengetahui jurnal dan aliran arus
biayanya tadi, maka selanjutnya kita akan mengetahui kartu harga pokok pesanan. Yang pertama yaitu kartu harga pokok pesanan nomor 1 dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada biaya bahan baku. Diketahui pada soal tanggal 1 Januari terdapat saldo awal sebesar 2.800. Lalu pemakaian bahan baku Bentar, Mbak sebesar Angelina mau tanya. Ini 2.800 ini kita dapat dari tabel yang soal yang pertama itu tadi ya? Saldo awal ya? ya Iya. betul banget. Oh ya, oke, Kita oke. dapat Kita masukkan. dari tabel biaya bahan baku pesanan nomor 1. Oh, baik, baik, baik. Terus kita masukkan di jumlah biaya bahan baku ini. Silakan Mbak Tanzalina lanjutkan. Selanjutnya yaitu ada pemakaian bahan baku yang kita peroleh dari soal juga nomor 2 sebesar 5.300. Oh Nah, iya, dari iya. perhitungan tadi maka akan didapatkan total sebesar 8.100. Berarti untuk total biaya bahan baku pesanan pertama itu sebesar 8.100 ya. Nanti kita rekap lagi gitu ya. Betul banget, Mbak Diva. Oke, baik, baik. Lalu selanjutnya ada biaya tenaga kerja. Diketahui pada tanggal 1 Januari terdapat saldo awal yang diperoleh dari soal biaya tenaga kerja sebesar 2.100. Lalu ada pembebanan gaji dan upah sebesar 6.000. Dari kedua perhitungan tadi, maka akan diperoleh total sebesar 8.100. 6.000 ini dari itu Lalu ya, selanjutnya dari yaitu biaya 6.000 ini dari nomor 6 ya? betul banget Mbak Diva. Oh ya, ini dari Soal pesanan nomor 6. Ya, atau dalam kata lain biaya tenaga kerja langsungnya yang dihitung dari 55% biaya karyawan yang tadi Mbak Alia menghitung. Baik, silakan Mbak Tanzalina. Lalu selanjutnya yaitu ada biaya overhead pabrik, di mana diketahui saldo awal yaitu sebesar 1.680. Lalu ada pembebanan BOP 80% dari BTKL atau biaya tenaga kerja langsung sebesar 4.800. Maka diperoleh total sebesar 6.480. Itu teman-teman. Iya, Oh, benar. baik. Setuju. Berarti ini kita menghitung karena diketahui di soal itu keterangannya untuk BOP dibebankan ke produk bulan Januari itu sebesar 80% dari tenaga kerja itu tadi ya. Makanya dihitung dari 80% dikalikan biaya tenaga kerja langsung pesanan nomor 1 ya. Benar Betul banget. banget Mbak Diva. Oke, baik. Lalu kita jumlahkan itu tadi ya. Baik. Nah, ini rekapitulasi biaya sudah ya berarti? Dari Maka penjumlahan dari semuanya. tiga Oke, silakan. tiga komponen biaya tadi dapat kita ketahui rekapitulasi biayanya yaitu sebagai berikut. Oh, maksudnya nih, maaf, rekapitulasi biaya produksi, begitu ya? Iya, benar sekali. Ini biaya produksi. Jadi nanti total dari 3 biaya tersebut akan menghasilkan total biaya produksi pesanan yang pertama. Nah, itu sebesar berapa ini kita? Nah, rinciannya 20. yaitu ada biaya bahan baku yang tadi telah kita ketahui 8.100, biaya tenaga Ya. kerja 8.100, biaya overhead pabrik 6.480. Maka dapat diketahui total biaya produksinya yaitu sebesar 22.680. Untuk pesanan yang pertama. Baik. Setuju ya semuanya ini? Iya benar. Iya. Benar. Oke, selanjutnya silakan Mbak Tanzalina kedua. Dipimpin lagi. Kemudian harga pokok pesanan untuk pesanan yang nomor 2. Yang pertama yaitu ada biaya bahan baku. Diketahui saldo awalnya yang diperoleh dari soal
biaya bahan bakunya yaitu Bahan baku, ya, biaya Ya. bahan baku. sebesar 3.400. Lalu ada pemakaian bahan baku sebesar 7.400. Lalu ada pengembalian bahan baku sebesar 400 yang kita peroleh dari perhitungan jurnal nomor 3 tadi. Oh, ini ya yang dari pengembalian bahan baku sejumlah 400 dikembalikan ke gudang itu ya, Ya, betul sisanya. sekali, Mbak Oh, Diva. baik-baik. Berarti itu nanti di kartu harga pokok pesanan yang pesanan kedua ini akan mengurangi ya? Ya, Mengurangi bahan di bakunya. kartu harga pokok pesanan kedua ini terdapat pengurangan. Oh, baik-baik. Nah, dari Sehingga ya. perhitungan tadi ini akan diperoleh total sebesar 10.400 yang Yes. diperoleh dari itu tadi dikurangi. Oke. Selanjutnya. Setuju. Oke, lanjut. Lalu ada biaya tenaga kerja. Diketahui saldo awalnya yaitu sebesar 2.700 yang diperoleh dari soal biaya tenaga kerja pesanan nomor 2. Tabel pertama itu, ya. Lalu ada Iya. pembebanan gaji dan upah sebesar 7.000. Maka dapat kita peroleh total sebesar 9.700. Oke. Lalu 7.000. ya, 7.000 ini dari nomor 6 ya? ya betul banget Oh, kita ya. peroleh dari jurnal perhitungan nomor 6 tadi yang telah Oh, dijelaskan baik. oleh Mbak Diva Dan Mbak Ale juga tadi dan ya. Mbak Alia. Ya, silakan dilanjutkan Mbak Tanzalina. Selanjutnya yaitu ada biaya overhead pabrik, di mana telah diketahui saldo awalnya sebesar 2.160. Iya. Lalu ada pembebanan BOP 80% dari biaya tenaga kerja langsung sebesar 5.600. Iya. Lalu akan diperoleh total sebesar 7.760. Setuju semua teman-teman? Ya, benar. Setuju. Seperti perhitungan pesanan 1 tadi itu ya. Sebelumnya akan diperoleh rekapitulasi biaya produksi dengan rincian sebagai berikut, yaitu biaya bahan baku sebesar 10.400, biaya tenaga kerja sebesar 9.700, dan biaya overhead pabrik sebesar 7.760. Nah, total dari ketiga biaya tersebut yaitu diperoleh total biaya produksi sebesar 27.860. Nah, berarti karena kita diketahui tadi ya di nomor berapa ya? Nomor 9, pesanan nomor 1 dan nomor 2 itu yang sudah selesai. Sudah menjadi barang jadi yang akan diserahkan ke pelanggan. Maka kita menggunakan harga pokok produksinya dari pesanan 1 dan 2 aja ya berarti. Iya, Ya, benar. benar banget Mbak Diva, seperti Oke, itu. baik. Oke, bisa selanjutnya teman-teman. Nomor pesanan nomor 3 ya ini. Nah, adapun Silakan. pesanan yang terakhir yaitu pesanan nomor 3 dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama diketahui saldo awal diperoleh dari soal yaitu sebesar 1.800. Lalu ada pemakaian bahan baku sebesar 5.900. Nah, total dari perhitungan tersebut yaitu sebesar 7.700. Oke, setuju. Selanjutnya yaitu kita menghitung biaya tenaga kerjanya. Ya, Telah pesanan nomor diketahui 3. saldo awal yaitu sebesar 1.350 yang kita peroleh dari soal juga.
Lalu ada pembebanan gaji dan upah sebesar 5.810. Nah, dari kedua perhitungan tadi dapat kita ketahui totalnya yaitu sebesar 7.160. Lalu Baik. yang terakhir yaitu biaya overhead pabrik. Telah diketahui saldo awalnya yaitu sebesar 1.080. Lalu ada pembebanan BOP 80% dari biaya tenaga kerja langsung yaitu sebesar 4.648. Maka dapat kita peroleh total sebesar 5.728. Apakah begitu, teman-teman? Setuju, Iya, saya benar setuju. banget. Iya. Nah, ini karena pesanan nomor 3 ini belum jadi atau ya belum selesai prosesnya, maka ini masih dalam proses ya, sehingga tidak dimasukkan di harga pokok penjualan tadi. Oh, gitu ya. Iya, karena yang diketahui di soal pesanan nomor 1 dan nomor 2 ini yang sudah selesai. Nah, pesanan nomor 3-nya ini masih belum selesai. Berarti kita cuma menggunakan hasil dari total produksi kartu harga pokok pesanan 1 dan pesanan 2. Nah, begitu kan ya, teman-teman? Iya, baik-baik. Betul banget, Mbak Diva, seperti itu. Nah, dari perhitungan tadi, maka dapat kita ketahui rekapitulasi biaya produksinya dengan rincian, yaitu biaya bahan baku sebesar 7.700, biaya tenaga kerja 7.160, dan biaya overhead pabrik sebesar 5.728. Maka total biaya produksinya akan didapatkan sebesar 20.588. Oh, baik. Berarti ini 20.588 ini belum jadi ya. Nah, ini kita udah sampai di penghujung diskusi ya ini, teman-teman. Kira-kira Udah ya, sampai kira-kira ada Yang- yang mau didiskusikan lagi atau sudah clear semuanya? Gimana nih sudah, teman-teman, Ustazah. udah pada paham belum? Atau ada Nah. yang ingin ditanyakan? Tapi alhamdulillah Kita kalau saya diskusikan bareng. alhamdulillah dengan diskusi ini lumayan clear. Iya, benar-benar. Lebih Iya, masuk clear. daripada kita Iya, langsung lebih masuk dalam mengerjakan. Alhamdulillah kita dapat Iya. kesempatan buat diskusi ya. Iya. Ya, Oke, baik. berarti ini Arus semua sudah biaya. paham ya? Iya. Apalagi mengenai arus biaya itu tadi ya. Iya. Insya Allah sudah paham ini. Bismillah. Oke. Baik. Berarti bisa kita tutup ya diskusi Iya, kita hari ini. silakan. Baik, itulah hasil diskusi kami. Mohon maaf kurang lebihnya karena ini bentuknya diskusi, jadi kami lebih enjoy dalam menjalankannya. Terima kasih Iya, kepada benar sekali. yang udah hadir dalam diskusi ini, dan juga terima kasih kepada Ibu dosen Bu Fitri karena telah membimbing kami sampai ke tahap ini. Dan untuk saran, kritik, dan sarannya kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.